Oh. Disunahkan sholat sebelumnya azan, walaupun sudah jauh waktunya, seperti kalau zuhur sudah jam 2, setengah 3, walaupun di masjid yang lain sudah azan. Ini ada azan untuk memberitahu masuk waktu, plus dengan mau sholat di masjid tersebut, di tempat tersebut ada azan yang disunahkan setiap mau sholat, yakni sholat fardu sunnah azan, walaupun sudah jam 2 azan dulu, walaupun azannya pelan, jangan pakai speaker ya. Dan disunahkan setiap mau sholat qomat, iqamah. Nah, untuk azan bagi laki-laki, untuk qomat perempuan juga disunahkan qomat ya. Lalu posisi bagi laki-laki, kaki dibuka. Cara membuka kaki sesuai dengan pundak kita, lebar pundak kita sesuai dengan lebar posisi kaki kita. Jangan terlalu terbuka karena menghabiskan tempat untuk yang lain. Jangan terlalu sempit juga, karena ini tidak baik ya, ini tidak baik. Tuh, kalau kita ada bergeser begini, ini ada menggeduk beradu ini ke sini. Jangan sampai beradu, ketika diputer kosong ya. Nanti ada hikmah, di dalam ilmu silat ya, bahwa gerakan sholat itu gerakan yang pas dengan ilmu silat. Jadi orang yang betul dalam gerakan sholatnya itu orang yang benar di dalam jurus silatnya. Nah, naro begini sesuai dengan badan. Karena apa? Karena nanti disunahkan ini tidak ada celah, artinya tidak renggang dengan sahabat kita yang sebelah kanan sebelah kiri. Ini menyentuh, kena, otomatis ini pun juga akan kena. Itu yang lebih afdal. Cara mengangkat tangan ya, ketika Allahu Akbar pertama, jangan sampai ditambah dengan gerakan wajah. Contoh seperti begini, lagi nunduk Allah, tidak boleh ya. Cara untuk laki-laki nih, untuk laki-laki membuka ketiak. Kalau untuk perempuan selalu menutup ketiak ya. Laki-laki membuka ketiak, lalu ini pas ini, jangan lebih ke sini, jangan. Dan tidak baik kalau lebih depan. Dan telapak tangan ke depan, tidak boleh ke pinggir, ke depan. Kenapa? Sesungguhnya Allahu Akbar ini adalah istilam ke Ka'bah. Ka'bah di hadapan kita. Kalau lagi tawaf kan begini, istilam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ke Hajar Aswad itu, ke Rukun Yamani Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, begitu ya. Maka orang yang sholat juga istilam dalam setiap gerakan sholatnya tuh, Allah. Maka telapak tangan ke Ka'bahkan ya. Allah ini dibuka ya, ini direnggangkan dikit saja, jangan dikitukan, jangan ya. Jangan diginikan ya, tapi dibuka ini renggang dikit aja, ini dibuka ketiaknya Allah ya. Di sini, jangan ke sini, sini ya. Ke depan Allahu Akbar, taruh di sini 2 telunjuk dan jari tengah taruh di atas batang tangan kiri, dan kelingking jari manis diikatkan dengan ibu jari ke ini di dalam. Nah, taruh ini di bawah dada, di atas pusar ya. Sebagian ulama tuh ada yang menaruh di sini, tidak masalah, tetap di bawah dada juga, tidak menyimpang dari hadis. Karena hadis menyatakan di bawah dada, di atas pusar, di sini. Okay? Ya. Ada yang menaruh di sini, silahkan. Ya. Tangan jangan diginikan, apalagi begini. Ya, begini.
Ya. Nah, wajah selalu menghadap ke tempat sujud, selalu. Kecuali ketika sholat di Masjidil Haram di hadapan kita Ka'bah Baitullah, maka di sana ikhtilaf di antara dua kelompok ulama. Sebagian ulama mensunnahkan dan menganggap kaul ini lebih kuat, tetap pandangan mata ke bawah. Sebagian ulama malah mensunnahkan tuh melihat Ka'bah kalau sholatnya di hadapan Ka'bah. Jadi begini aja. Ya, menatap apa? Jadi jangan heran kalau ada yang ke sini, kalau di hadap Ka'bah dan ke bawah. Tapi yang lebih kuat tetap ke bawah. Ya. Paham? Perempuan di ketiaknya. Lalu Allahu Akbar apa? Ruku. Lihat cara ruku. Ya. Lihat cara ruku ya. Taruh ini di sini tuh kan. Nah, ini. Ditekan. Jangan begini. Ya, ditekan. Nanti saraf yang di belakang ini tertarik. Orang yang suka punya penyakit kaki ya, dan persendian ini akan sembuh. Tekan. Baca Subhana Rabbiyal Azim minimal 3 kali. Bagusnya 11 kali. Punggung sebaiknya tidak begini, tapi datar, lurus begini. Pandangan mata ke ujung kaki, ibu jari kaki. Sami Allahu liman hamidah, begini caranya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, diangkat lagi. Sini. Bukan sami Allahu liman hamidah. Bukan. Atau sami Allah. Atau sami Allah. Tidak boleh. Tapi sami Allah liman. Taruh lagi di bawah. Ya, taruh lagi. Jangan dilebihkan. Allah liman hamidah. Lalu jangan menggeser-geser kaki ketika mau sujud, atau mengangkat celana dan sarung atau gamis ketika mau sujud. Jangan salah begitu. Itu kan, ini kan mau pencak nih, Pak. Gitu itu mah. Jangan pencak. Nah, ulah kan deh, ya. Jadi begitu mau sujud, tetap kaki di posisinya. Tetap kaki di posisinya. Cara sujud ya, yang benar bukan mendahulukan tangan. Nanti tidak kuat. Tapi mendahulukan lutut. Turun dulu ke bawah, tuh. Turun, taruh lutut. Lalu taruh tangan. Ujung tangan pas di ujung dada. Pas di ujung pundak. Ujung tangan pas di ujung. Cara menaruh tangan sedikit dibuka. Jangan begini, jangan begini. Dikit aja dibuka. Nah, dibuka ketiak, lihat. Taruh. Lalu dikenakan jidat kita, ditekuk leher kita, kuduk kita, diangkat pantat kita ke atas supaya menekuk, dan dibiarkan seberatnya kepala. Dikenakan hidung kita ke tempat sujud, ya. Kenakan aja dikit, jangan ditekan hidungnya, nanti semakin demes. Paham? Dibuka ketiak. Dan telapak kaki harus ingat
perut dari jari-jari kaki kita harus menekan ke bumi. Ya. Ini berdiri tegak, terbuka, jangan begini. Tidak boleh begini. Tapi tetap yang tadi ketika berdiri posisinya di sini. Nah, ini begini. Lihat, ya. Kelihatan? Lalu ketika duduk, yang kanan, ini yang kanan tidak boleh dirubah-rubah, tetap di tempatnya. Tuh. Ini patokan, tetap di tempatnya. Ini yang bagus. Terasa ini apa? Tertarik urat. Itulah justru yang akan menjadi kesehatan. Bukan karena alasan ini tertarik, udah jadi begini aja. Nah, karena kita ingin sehat dan agama ini menyehatkan, ya. Jadi tetap di posisi ini, menaruh tangan di sini, ujung jari di ujung lutut, kan? Di ujung lutut. Paham? Ketika sujud lagi, taruh lagi begini. Ya, jadi tinggal kaki yang kiri ditaruh, ya, diangkat. Nanti saraf-saraf yang di kuduk, yang di jidat, yang suka pening atau yang suka vertigo dan sebagainya ini akan sembuh. Ketika ditekan, diangkat agak lama akan terasa. Apalagi yang suka melihat HP, yang suka pegel ininya, lehernya, kuduknya. Nah, ini akan sembuh dengan ini. Dan juga ini akan menyembuhkan darah tinggi, ya. Ketika ada pegal di kepala sini, tapi dilamakan dan ditekan seberatnya kepala, dan pantat harus diangkat ke atas. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, nah, tapi harus begini. Lalu ketika mau naik rakaat kedua, sunnah duduk istirahat. Nah begini, sebentar, lalu berdiri. Yang paling afdol berdirinya begini. Nah, yang paling afdol ini nahan begini, lalu mengangkat. Itu yang paling afdol. Ya, boleh berdiri begini. Nah, namun ini tidak afdol. Ada yang diperutkan. Kenapa? Ya karena dia tadi posisinya ingin cara berdirinya begini. Tapi kalau begini tidak perlu. Contoh. Nah, begini dulu posisinya, nyase. Tuh kan? Lalu begini, nyase. Lalu begini. Tuh kan? Bisa. Atau ke sini. Tuh. Ini yang lebih utama. Ketika berdiri tidak boleh mengangkat tangan di rakaat kedua. Tidak boleh. Mau dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya. Langsung Allah, ini bisa batal sholat. Dalam sholat id, dalam sholat sunnah, setelah dari sujud kedua mau naik ke atas, jangan diangkat. Yang diangkat tangan itu ketika setelah tasyahud awal saja. Posisi tasyahud awal seperti tadi begini, ya. Nah, nanti setelah tasyahud awal, begitu tasyahud awal, mau tasyahud awal, tangan kanan dikepalkan, dikecualikan telunjuk, taruh di bawah. Begini. Begitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat telunjuknya. Ya. Nah, yang ini ibu jari kanan tempelkan ke sini. Tuh. Satu kali digerakkan, tidak digerak-gerak terus. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Ingat, sama dasarnya adalah hadis. Ingat, ada yang mengatakan ini yang tidak digerak-gerak terus dasarnya bukan hadis. Itu orang yang tidak tahu hadis. Ini berdasarkan hadis. Ya. Oh, begitu. Lalu ketika mau berdiri begini, ya. Tuh, ya. Allahu Akbar. Taruh lagi. Paham?
Jangan dibarengi dengan menggerakkan kepala. Allah. Jangan. Faham? Faham? Ketika tasyahud akhir setelah sujud, ya, sujud kedua mau tasyahud akhir, maka ini set begini. Jangan sampai ke sini. Ditahan, ditekuk. Ya, badan kita, waduh ini agak sakit ini. Itulah yang akan menyehatkan kita. Tidak boleh jadi merubah posisi dada. Karena suka ada begini, jadi begini. Dada jadi keluar dari kiblat, batal nanti. Tidak boleh begini. Ya. Tapi usahakan dada tetap kemana? Taruh ini di sini seperti tasyahud awal. Begitu asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Taruh di sini. Sampai kapan ini telunjuk begini? Sampai selesai. Man fitnatil masihid dajjal. Ketika mau salam baru ini ditaruh begini. Ya. Begitu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum masih ke depan posisi wajah. Warahmatullah. Tidak memakai wabarakatuh. Sampai warahmatullah. Ini ditekuk ini sehingga wajah menghadap ke sana. Pas. Leher lumayan umpamanya yang kurang bagus ininya, ya. Gerak lehernya agak sakit. Loh. Tapi justru ini yang menyehatkan. Disengaja ditarik begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kembalikan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan niat salam kepada orang yang hadir kalau ada orang, dan niat salam kepada arwah mukminin mukminat muslim dan kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri. Nanti dijawab oleh para malaikat. Mendapat jawaban malaikat itu kita bisa diampuni dosa, mendapat rahmat. Diniatkan salam itu seperti itu. Paham? Jelas? Oh. Apa? Sakit ketika ditekuk. Yang tidak bisa, justru itu yang akan menyehatkan kita. Ingat. Itu harus dilatih. Dilatih terus. Walaupun sakit, paksain. Latih, karena itu akan menyehatkan. Kecuali yang memang jelas-jelas sakitnya mencelakakan. Karena memang posisinya sudah dioperasi atau posisinya itu lain lagi alasannya. Yang cacat umpamanya, ya, dah. Lalu kalau salam dalam yang pertama ke sini, contoh, baru dada sudah berbelok bisa batal. Dada tidak boleh belok dari kiblat, hanya wajah saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dengan dada. Ingatkan. Ya. Lalu ketika di dalam kunut, ya, setelah sami'allahu liman hamidah, dalam kunut mengangkat tangan begini, ya, begini. Dalam kunut ini. Ya. Lalu ketika minta kepada Allah agar dijauhkan dari bala, agar dijauhkan dari musibah, sebahagian ulama ada yang menganggap bagus beginikan. Sebagian ulama tetap begini. Ya, tidak heran. Oh, ada yang begini. Ada yang tetap begini. Lalu setelah kunut tidak disunahkan diusapkan ke wajah. Ya, beres langsung usap wajah. Tidak. Mengusap wajah itu setelah beres salam. Salam baru usap wajah. Ya. Paham? Ya, tuh. Tapi kalau setelah kunut tidak mengusap wajah. Lalu dalam kunut ada, kalau kita berjamaah,
imam tetap sunnah dikeraskan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bifadlika syarra ma qadait. Nah, wa qina ada yang begini, ikut saja imam, ya. Ada yang begini, tidak masalah, ya. Nah, ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum membaca fa innaka taqdi, jangan amin, ya. Jadi tapi pelan makmum mengikuti imam. Imam tetap keras. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka minadh dhunubi wa natubu ilaik. Nah, ketika baca salawat ikut juga salawat. Ketika baca tambahan doa imam baru amin lagi. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gitu. Paham? Ingat, fa innaka taqdi. Di kita banyak yang fa innaka taqdi dipelankan, tidak disunnahkan dipelankan. Imam mengucapkan fa innaka taqdi. Namun itu cuma siasat ketika makmumnya orang-orang bodoh. Ketika makmum orang bodoh, daripada nanti makmum mengucapkan amin dan itu salah akibatnya, lebih baik imam dipelankan agar makmum tidak mengamininya. Akhirnya imam dipelankan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tujuannya itu bukan disunnahkan di dalam pokok, ya. Ingat, dalam pokok hukum tidak disunnahkan dipelankan. Imam itu semuanya keras. Fa innaka taqdinya keras, semuanya keras. Namun karena di kita orang awam, kan? Akhirnya ikut-ikutan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin. Daripada mereka salah, sudah fa innaka taqdi wa la yuqda. Namun kita harus ngaji. Ya, kalau kita sudah ngaji tidak riskan, tetap iman dikeraskan, ya. Paham? Jelas? Dan setelah sholat disunnahkan baca wirid setelah sholat. Tidak baik menyambung sholat fardu dengan sholat ba'diyah. Langsung salam langsung berdiri, itu tidak baik. Tapi membaca dulu wirid yang ba'da sholat, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebagian daripada yang disunnahkan, kan? Dan disunnahkan setelah assalam ketika kita mau sholat lagi yang lainnya, maka disunnahkan satu di antara dua. Satu disunnahkan melangkah, kan, memindah posisi ke kanan, satu langkah. Mau salat lagi sunnah langkah lagi kanan, salam asal langkah kanan. Atau memisah dengan kalam, dengan ucapan-ucapan kita, ucapan duniawi, ya. Dengan ucapan apa saja. Setelah salam-salam, kalau kita tidak mau bergeser kaki, pisahkan dengan omongan, ya, dengan omongan, gitu. Apa saja, ngomong kepada yang lain, ya, mau ngomong apa, ya. Atau kita memisahkannya dengan doa dan kalam, ucapan yang lebih utama tentu zikir. Maka imam dalam taraweh, kan, di mana saja dalam mazhab Syafi'i suka diseling. Salam seling dengan apa? Dengan salawat, dengan ilmu Al-Badru Muhammad, dengan khalifah-khalifah Rasulullah SAW yang 4, Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul Tsalits, Al-Khalifatul Rabi'. Sengaja dengan fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, dengan salawat. Di samping memang zikir adalah sunnah, kapanpun dan dimanapun, dengan naungan Quran dan sunnah, hadis yang sahih. Ingat, ditambah lagi dengan apa? Dengan memang disunnahkan melangkah ke kanan, melangkahkan kaki. Jika tidak melangkahkan kaki ke kanan, maka dipisah dengan kalam, ucapan kita,
Dan ucapan yang lebih utama adalah zikir. Dan termasuk zikir adalah sholawat, adalah doa, adalah ada keilmuan yang menceritakan tentang siapa khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, mengingatkan semuanya. Ingat, sesungguhnya pada dasarnya ini ada alasannya dan ada hadisnya, ada keterangannya. Sehingga Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syarif An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab fikihnya beliau, sunnahnya ada pemisah antara salam dengan antara takbir dalam rakaat, dalam sholat yang berikutnya lagi. Dengan cara apa? Satu, dengan cara menggeserkan kaki, atau dengan cara ngomong. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah zikir. Ada yang mengatakan, wah ini bid'ah, ini tiada keterangannya. Nah ini orang yang masih belum paham. Saudara kita masih belum paham ini, belum mengerti nih di dalam urusan fikih ini, ya, belum mengerti. Dianggap tidak ada naungannya. Masa doa dan zikir tidak ada naungan Quran hadis? Ya kan tidak ada. Di dalam setiap habis salam harus ada doa, harus ada itu ini. Saya mau tanya, perintahan zikir dan perintahan berdoa, apakah diikat, ditentukan waktunya? Apakah ditentukan tempatnya? Apakah seharusnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum berdasarkan Quran? Kapanpun dalam segala gerak-gerik harus selalu berzikir? Justru ini. Setelah salam-salam, apakah tidak boleh berzikir? Innalillah. Masa tidak boleh zikir? Kalau ngomong biasa boleh. Masa kalau zikir tidak boleh? Ini pemikiran apa? Kalau zikir tidak boleh, ya kan tidak ada al-khalifatul awal. Itu adalah keilmuan, mengingatkan. Apakah ini tidak boleh? Ngomong dunia saja kita boleh kok. Aduh, ini enaknya kopi nih. Umpamanya serah salam boleh? Boleh. Dan memang bagusnya dipisah dulu. Masa dengan keilmuan tidak boleh? Masa dengan mengingat orang soleh tidak boleh? Ya. Masa dengan zikir dan salawat tidak boleh? Suatu hal yang tidak mungkin dalam pikiran seorang mukmin yang mengerti di dalam agama. Dan lalu melarang berzikir. Faham? Dan perintahan zikir secara umum ada Qur'annya, ada hadisnya. Dan secara khusus memisahkan antara salam dan antara takbir dalam rakaat berikutnya dengan melangkah, ada hadisnya. Atau dengan kalam yang lain, ada keterangannya, ada hadisnya. Lalu sebaik-baiknya kalam adalah zikrullah, jelas. Dan tidak disangkal ini. Faham tidak? Oh begitu? Iya, makanya harus ngaji. Ya, jangan merasa lebih baik. Salam-salam langsung berdiri lagi, Allah Akbar. Salam langsung berdiri Allah. Justru itu tidak baik. Harusnya ngomong dulu, atau melangkah, atau doa, atau baca salawat, apalah gitu kan. Apalah itu kan. Untuk menjalankan sunnah ini kan. Paham? Jelas. Bukan berarti harus menceritakan khalifah ula, khalifah awal, khalifah sani, bukan. Intinya memisahkan dengan apa saja. Cuma sebaik-baiknya ucapan adalah zikir, ada keilmuan. Paham ya? Buya ijazahkan praktek sholat ini ya, kepada semuanya ya, seperti telah mengijazahkan kepada guru-guru Buya. Ucapkan terima saya. Dan nanti bacaannya ya, dengarkan saja lewat streaming. Dan insya Allah untuk para calon jemaah haji akan ada pertemuan nanti di bulan Syawal tanggal 1